Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kami memohon maaf kepada hadirin sekalian karena pekan yang lalu kami mengisi dan pekan ini atau subuh ini kami mengisi lagi karena Ustadz Daniar berada di luar Grogot, begitu juga Ustadz Masud Leman. Kemarin sore kami di WA untuk mengisi kekosongan dari dua Ustadz tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan ini agar menjadi orang yang banyak-banyak bersyukur. Karena di antara cara agar kita dapat mampu merasakan kenikmatan hidup adalah dengan bersyukur kepada yang memberikan kenikmatan kepada kita. Yang senantiasa kami sampaikan, di antara bentuk syukur yang kita lakukan adalah dengan perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak lain dan tidak bukan yang memberikan kenikmatan kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang memberikan keburukan kepada kita pun tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam keyakinan kita merupakan bagian dari ujian hidup kita untuk meningkatkan kualitas dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebaikan ataupun keburukan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan di dalam riwayat, kalau ada orang, bahkan banyak orang atau bahkan seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah berkehendak tidak bisa memberikan manfaat, maka hal itu tidak akan bisa terjadi. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang, banyak orang, bahkan mungkin seluruh manusia ingin memberikan mudarat kepada kita, kalau Allah tidak berkehendak, maka hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Artinya segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana senantiasa kita ingat bahwa itu bagian dari kenikmatan hidup yang harus kita lewati dan jalani. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita ini istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Mungkin di bulan-bulan ini kita menyaksikan di antara kita atau saudara kita melakukan kegiatan-kegiatan memperbanyak salawat kepada Nabi. Itu mungkin ada baik dan merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Hanya saja mungkin
cara kita dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Perintah memperbanyak salawat ini salah satu ikhtiar kita, ya, agar kita ini semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ternyata, ya, Nabi kita pun memerintahkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita, ya, bukan hanya kita memperbanyak salawat, ya. Memperbanyak salawat itu juga, ya, sesuatu yang diperintahkan dan baik. Tetapi jangan kita melupakan, ya, hal-hal yang lain, ya. Kan kita pernah mendengar dari guru kita, dari ustadz kita, ya, menyampaikan ada seorang ahlus sufah, ya. Ahlus sufah ini, ya, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, ya, yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, bahkan, ya, harta benda mungkin, ya, sekedar untuk kebutuhan hidup saja. Mereka tinggal di Masjid Nabawi, ya, disebut dengan ahlus sufah. Salah satu ahlus sufah ini yang sangat setia kepada Nabi dan banyak mendampingi Nabi, bahkan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi, yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam, ya. Suatu malam beliau menceritakan bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Nabi seperti air untuk berwudu, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Saking setianya, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam radhiyallahu an ini, ya, sehingga membuat Rasulullah sangat menghormatinya, ya. Dan pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, katakan kepadaku, ya, apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan kepadamu." Ya. Seorang pemimpin menyampaikan misalnya kepada bawahannya, ya, apa yang kamu mau, katakan saja, sampaikan apa yang kamu inginkan, apa hajatmu, insya Allah akan dipenuhi. Namun apa kata Rabi'ah, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, aku tidak mau apa-apa dalam hidup ini. Yang aku mau hanya ingin selalu berdamping dengan engkau di dunia dan di akhirat." Maka Nabi mengatakan lagi, "Apalagi selain itu ya Rabi'ah?" "Tidak ada Nabi, cukup itu saja yang saya inginkan. Ingin bersamamu, ingin berdampingan denganmu di dunia dan di akhirat." Maka kata Nabi, "Baik, kalau itu keinginanmu," beliau mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kata Nabi, kalau itu yang kamu inginkan, yang kamu mau, maka bantu aku mewujudkan keinginanmu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus memperbanyak sujud, kata Nabi. Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatmu. Seorang, ya, ahlu sufah yang setia kepada Nabi, mendampingi Nabi, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Nabi, dan Nabi sangat menghormatinya. Ingin selalu berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ada, ya, yang harus dilakukan, ya. Bukan hanya sekedar gitu-gitu saja, ya, bukan hanya sekedar, ya, bersantai-santai dan tidak menjalankan perintah Allah. Ternyata kata Nabi, bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Ini mungkin yang menjadi PR bagi kita dan saudara-saudara kita. Banyak sholawat itu bagus, ya, tapi jangan lupa perbanyak juga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jamaah ketika kegiatan sholawatan itu mungkin baik, tapi alangkah lebih baik ketika sholat 5 waktunya juga banyak di masjid-masjid untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang menjadi renungan bagi kita, bahwa kita imbangi, ya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini dengan sesuatu, ya, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar bukti cinta kita ini benar-benar, ya, kita lakukan, ya, bukan hanya sekedar, ya, ritualitas, ya, aktivitas, ya, dan lain sebagainya, tetapi memang kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sedikit, ya, atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan hukum keluarga atau kehidupan rumah tangga kita. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, ya,
bahwa kita ini kan hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah kepada Allah, ya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kehidupan kita ini merupakan, ya, untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita sholat 5 waktu dalam sehari, ya. Puasa Ramadan, ya, itu 1 bulan dalam setahun. Ibadah haji kita diperintahkan atau diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Kemudian kalau zakat itu setidaknya ada 2 macam, zakat fitri, ya, dan juga zakat mal, ya. Zakat fitri ini sekali dalam setahun, ya, pada bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Zakat mal ketika kita punya harta yang mencapai haul dan nisabnya, ya. Ini merupakan ibadah-ibadah dan ibadah yang bersifat mahdhah, ya. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang waktunya lebih panjang daripada itu semua, ya. Salah satu ibadah mahdhah, ya, bahkan mungkin bisa dalam kondisi tertentu menjadi, ya, mohon maaf, ghairu mahdhah, dalam kondisi tertentu bisa menjadi ibadah mahdhah, ya, yaitu kehidupan kita dalam rumah tangga kita, ya. Kita berkeluarga ini merupakan ibadah, ya. Dan ibadah terpanjang kita dalam kehidupan ini, ya, diantaranya adalah berkeluarga. Kenapa demikian? Ya, kalau kita sholat kan paling berapa waktu di masjid, ya. Tapi waktu yang banyak kita lewatin adalah di rumah tangga kita, ya, di keluarga kita. Maka salah satu musibah, ya, bisa dikatakan musibah di zaman kita sekarang, ketika sebuah keluarga, ya, membina rumah tangga tetapi jarang bersama, ya. Ini mungkin ada, ya, antara saudara-saudara kita, ya. Berkeluarga tetapi tidak bersama, ya. Maka tentu ini, ya, menjadi sesuatu yang, ya, bisa jadi menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut, ya. Ada sepasang suami istri karena tugas berpisah, beda tempat kerjaan, ya. Bahkan ada yang beda pulau, bahkan ada yang, ya, beda negara, ya, karena kerja di luar negeri. Kemudian ada juga mungkin, ya, yang suaminya jarang di rumah karena tidak kerasan, tidak betah di rumah, tidak merasa nyaman, ya. Atau sebaliknya ada istri yang semacam itu, ya. Maka ini juga menjadi sebuah musibah. Dan itu akan berdampak nanti, ya, kepada anak keturunannya. Mohon maaf, anak kita sekarang ini lebih nyaman dengan teman-teman mereka, ya, ngobrol, bercanda dibandingkan dengan orang tuanya. Sebagian anak-anak di zaman sekarang lebih nyaman nongkrong di warung kopi, ya, di pinggir-pinggir jalan, di tempat wisata, dibandingkan ngobrol dengan orang tuanya. Lebih banyak mereka luangkan waktunya untuk berkumpul dengan teman dibandingkan berkumpul dengan keluarga. Ini di zaman kita sekarang, ya. Padahal apa yang mereka dapatkan di perkumpulan itu tidak jarang ketika mereka pulang membawa kata-kata yang tidak baik. Mohon maaf, kadang, ya, anak-anak kita ini kalau di sekolah itu nama hewan di kebun binatang itu diabsen semua, itu disebutin semua namanya, ya. Di mana mereka mendapatkan ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena perkumpulan-kumpulan mereka di luar tadi. Ini bagian dari musibah di zaman kita sekarang, ya. Belum lagi nanti, ya, berkaitan dengan perkembangan di zaman ini, di rumah sudah kumpul tapi seakan-akan tidak kumpul. Kumpul sebuah keluarga tapi dengan memegang jet-jetnya masing-masing. Nah, ini kan ketawa-ketawa sendiri, ya, ngobrol-ngobrol sendiri, ya. Sudah kumpul tapi seakan-akan tidak kumpul. Ini juga menjadi musibah di zaman kita sekarang. Artinya apa? Artinya ini dapat mengurangi kualitas rumah tangga
sebagaimana yang dituntunkan oleh ajaran Islam, syariat Islam. Sehingga ini menjadi PR bagi kita ya, bagaimana kita ya menghadapi dan mengantisipasi hal ini semua dengan senantiasa berusaha tentunya. Usaha kita itu ya memang tidak selalu seperti yang kita harapkan hasilnya, tapi kita tetap harus berusaha karena itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat ya. Tidak semua ya orang baik akan melahirkan orang baik ya. Tidak semua kebaikan itu diterima oleh orang yang akan kita ajak untuk melakukan kebaikan ya. Berkeluarga misalnya ya. Kenapa Al-Quran mencontohkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surat dan beberapa ayat ada keluarga yang suaminya baik, istrinya baik, kemudian anak-anaknya baik ya. Ada yang suaminya baik bahkan nabi tapi istrinya tidak baik, anaknya pun jadi tidak baik. Ada yang istrinya baik kemudian suaminya tidak baik ya. Ini merupakan gambaran-gambaran dan contoh bagi kita bahwa dalam kehidupan kita itu memang seperti itu. Namun apakah yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu tidak baik karena dibiarkan tidak baik? Tentu saja tidak ya. Sebagai contoh misalnya keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Itu kan suaminya baik tapi istri dan anaknya tidak baik. Apakah Nabi Nuh dan Nabi Lut ini tidak mengajak berbuat baik anak dan istrinya? Mengajak ya. Didakwahin, diajak, dibimbing. Tapi yang namanya ya kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagi kita bahwa ya setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita ajarkan itu tidak selalunya ya tidak selalu diterima dan diamalkan oleh orang-orang yang kita ajak untuk berbuat baik. Tapi itulah pertanggungjawaban kita nanti bahwa kita melakukan usaha dan ikhtiar untuk mengajak orang lain berbuat baik. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-34 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, pelindung bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki atas sebagian yang perempuan. Dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Sebab itu maka perempuan yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah, oleh karena Allah telah memelihara atau menjaga mereka ya. Di potongan ayat atau bagian pertama ini ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan posisi ya laki-laki dan perempuan secara umum ya, lazimnya dalam kehidupan kita di dunia ini khususnya ya bagi umat Islam. Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu merupakan qawwam ya. Ada beberapa arti qawwam ini di dalam penjelasan para ulama, para mufassir ya. Di antaranya ada yang mengartikan pemimpin sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Qawwam ini diartikan pemimpin. Ada yang mengartikan pelindung ya. Ada yang mengartikan penjaga, mitra ya, pelayan, teman, sekutu, bahkan ada yang mengartikan qawam ini adalah kawan ya. Qawam ya, kurang lebihkan dengan arti kawan katanya gitu ya. Ini semua ya merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya kedudukan yang namanya laki-laki ya. Yang jelas Islam atau Al-Qur'an mengistilahkan laki-laki itu adalah qawam, yang arti mungkin para ulama mufassir menjelaskan paling banyak adalah pemimpin dan pelindung. Bagi siapa? Alan nisa'i ya, bagi perempuan ya. Kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena mereka atau laki-laki itu secara umum ya, secara umum dilebihkan atas perempuan. Dilebihkan dalam hal apa? Ya di antaranya kekuatan ya. Ya lazimnya memang laki-laki itu ya lebih banyak kuat daripada perempuan, baik fisik maupun mental ya.
Ya, karena memang yang sering nangis katanya gitu kan, ya, biasanya kan perempuan ya. Meskipun ya tidak selalu begitu ya. Apalagi kalau ketemu perempuan yang atlet ya atau binaragawan ya kuat sekali itu ya. Tapi dalam arti secara umum ya, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Selain itu, di sini Allah pun menjelaskan ya, selain dilebihkan atas perempuan, laki-laki itu memiliki tanggung jawab wa bima anfaqu min amwalihim ya. Karena laki-laki ini diberikan beban atau tugas untuk mencari nafkah ya. Inilah ya titik ataupun poin yang akan kita bahas sedikit pada kesempatan ini terkait dengan kewajiban suami mencari dan memberi nafkah untuk keluarga ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa yang namanya mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami, seorang laki-laki ya. Meskipun tidak dilarang juga ya perempuan untuk bekerja atau mencari kebutuhannya ya, tetapi itu merupakan kewajiban dari seorang suami atau laki-laki. Kemudian ada penjelasan ya, nafkah apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang suami ya. Ada yang menjelaskan 3 jenis nafkah ya. Apa saja 3 jenis nafkah tersebut? Yang pertama, nafkah keluarga, itu sandang, pakan, pangan ya, kebutuhan sehari-hari, makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Ini kebutuhan atau nafkah keluarga yang wajib dan harus ya ditunaikan oleh seorang suami atau laki-laki. Kemudian ada nafkah berupa barang pribadi istri ya. Ini juga nafkah dari seorang suami ya. Pakaian kesukaan istri ya, kosmetik ya, kemudian uang jajan yang ia butuhkan dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Meskipun dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri terkait dengan hal itu, tapi seorang suami kalau dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, salah satu kebaikannya adalah ketika dia memberikan nafkah untuk keluarganya itu ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat kebaikannya dibandingkan dia bersedekah ya kepada di luar keluarganya. Karena ya sedekah, infak, nafkah untuk keluarga ini lebih utama dibandingkan nafkah, sedekah dan infak kepada di luar keluarga. Makanya kan ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan urutan sedekah, infak itu adalah keluarga ya atau kerabat ya, baru di luar itu urutannya gitu. Jangan dibalik, di luar dulu, yang dalam ditinggalkan. Kadang-kadang seperti itu kita ya. Kadang-kadang keluar bagus ya, tapi di dalam sendiri dilupakan. Nah, tapi Al-Qur'an memberikan aturan dan ketentuan kepada kita, ya keluarga dulu yang utama. Kemudian yang ketiga adalah nafkah batin istri. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, di antara tujuan menikah itu adalah untuk melangsungkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis kita. Ini juga harus dipenuhi. Kemudian canda tawa dengan pasangan ya, perasaan gembira dan bahagia, dan yang tidak kalah pentingnya nafkah berkaitan dengan batin adalah bimbingan ilmu agama. Ini mungkin yang tidak semuanya mampu melakukan dengan baik. Kalau nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, tapi tidak jarang kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Sehingga apa ya? Pendidikan agamanya tidak ada. Pendidikan agama di dalam rumah tangga dilupakan. Padahal ini bagian dari yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki atau seorang suami. Kenapa? Karena tugas dari seorang suami itu sebagaimana firman Allah bukan hanya sekedar mencari nafkah. Tugas utama seorang suami itu bukan hanya cari kebutuhan hidup sehari-hari, tapi kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Bagaimana cara untuk menjaga diri ini? Di antara caranya adalah dengan mengajarkan ilmu agama, khususnya kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak agar ya tahu tentang cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita berusaha sebisa kita, semampu kita mengajak, mendoakan, itu yang kita lakukan. Maka salah satu senjata kita itu kan banyak-banyak berdoa. Kalau kita sudah ikhtiar, kita minta kepada Allah, kita serahkan urusannya kepada Allah. Itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada kita, apa yang engkau lakukan kepada keluargamu? Apa yang engkau didik terhadap istri dan anak-anakmu?
Apa yang kau bimbing kepada mereka, maka itulah jawaban kita. Kita sudah berikhtiar, kita sudah mencontohkan, kita sudah melakukan, tetapi yang namanya urusan hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan terkait dengan titik poin yang penting dalam ayat ini berkaitan dengan nafkah, bahwa nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga kita bukan hanya sekedar makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya. Tetapi ada nafkah yang lainnya, ya. Nafkah kebutuhan pribadi pasangan kita dan juga nafkah batin dari pasangan kita. Nafkah batin ini apa saja? Di antara mungkin yang perlu kita maksimalkan sekarang adalah pendidikan agama atau bimbingan agama kepada pasangan dan anak keturunan kita. Sehingga apa? Terwujudlah apa yang kita cita-citakan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga akan kita dapatkan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena kita di akhirat nanti bisa berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalankan syarat-syarat untuk bisa berkumpul kembali di akhirat nanti, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kegiatan pagi ini atau subuh ini dengan melafadzkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga yang sedikit ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.